Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, 2 hari lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menentukan antara Indonesia dengan Filipina. Yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat berharga karena tentu saja ini menjadi pertandingan terakhir dari fase grup yang ini, fase grup B AFF, yang tentu saja kalau Indonesia ini bisa menang melawan Filipina, maka dipastikan nilai kita akan menjadi 7. Dan tentu saja nilai 7 ini serasa belum aman, karena ada Myanmar yang tentu saja mungkin bisa menjadi sandungan berat bagi Indonesia. Karena skemanya begini, jadi kalau misalnya Indonesia nanti bisa menang melawan Filipina, kemudian Vietnam nanti kalah melawan Laos, dan kalah melawan Myanmar, artinya dalam kondisi ini Indonesia bisa menjadi juara grup dengan nilai 7. Tetapi andai kata Vietnam itu bisa menang melawan kedua-duanya, melawan Filipina menang, melawan Laos juga menang, berarti bisa dipastikan bahwa Vietnam akan menjadi juaranya, kemudian Indonesia runner up. Ada skema tertentu yang tentu saja kita bisa perhatikan bahwa Indonesia ini bisa melalui 3 alternatif untuk bisa masuk semifinal. Yang pertama jelas harga mati kita melawan Filipina kita menang. Berapapun skornya, 1-0, 2-0, 10-0, itu kita akan masuk semifinal. Yang kedua, nasib kita juga akan ditentukan, artinya bisa dibantu oleh Vietnam. Dengan jalan Vietnam bisa melawan Filipina dan menang. Melawan Myanmar dan menang. Tentu saja ini bisa, artinya Vietnam membantu kita. Karena kalau tidak seperti itu, maka kemungkinan kita untuk digeser oleh Myanmar akan sangat mungkin terjadi. Dan resiko terbesarnya adalah ketika Myanmar dalam pertandingan 2 pertandingan itu bisa memenangkan semuanya pertandingan. Artinya bahwa nasib Indonesia saat ini untuk menjadi juara grup sangat kecil, tetapi untuk bisa masuk semifinal bisa berlangsung karena apabila kita menang melawan Filipina. Tetapi seri pun sebenarnya kalau di tim yang lain mengalami hal yang sama, itu Indonesia bisa dipastikan untuk masuk dalam semifinal. Ada beberapa sisi yang tentu saja bisa dipertimbangkan dan diperhatikan. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena ada beberapa kemarin sempat terjadi bersih tegang antara Pak Erick Thohir dengan Sinteyong. Beberapa kali Sinteyong mengeluhkan kesempatan-kesempatan yang bermain ini yang waktunya sangat berdekatan, home and away, dan ini tentu saja Sinteyong menghendaki bahwa AFF menjadi seperti dulu, ada home turnamen, artinya ditetapkan dalam satu negara, kemudian perputarannya, pertandingannya bisa mereka tidak berpindah-pindah. Tetapi tentu saja karena Pak Erick Thohir ini juga berpengalaman waktu itu menjadi presiden di Inter Milan, ini juga membuktikan bahwa tentu saja Eropa itu walaupun ada pertandingan antar klub atau nasional dan internasional, misalnya Piala Champion, piala yang lain, tentu saja bisa menjadi pertimbangan bahwa Eropa saja bisa untuk menghadapi pertandingan yang cukup padat jadwalnya dan mereka tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketika permasalahan sekarang adalah bahwa memang bersih tegang itu kemudian memunculkan ada isu dari wartawan atau bahkan netizen untuk mengatakan ganti pelatih. Waktu itu ada Park Hang-seo yang diisukan untuk menggantikan Sinteyong. Bahkan mungkin sesungguhnya
isu ini terbantahkan karena memang kontraknya Sinteyong ini sampai dengan tahun 2027, sama dengan masa jabatannya Pak Erick Thohir. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa Sinteyong dan Park Hang-seo itu sebenarnya mempunyai kapasitas yang berbeda. Kalau Park Hang-seo itu tidak melatih secara teknik dasar, tetapi militansi kemudian ya dalam tanda kutip kalau saat ini bermain licik ya, sebagaimana Vietnam dulu ketika dilatih oleh Park Hang-seo, dia juga tidak melatih bagaimana untuk pelatih dasar, misalnya kayak passing, dribbling seperti apa, dan seterusnya, kerjasama tim seperti apa, tapi memang militansi, semangatnya, terus bermain kasar, nah itu Park Hang-seo bisa melatih seperti itu, dan sepertinya Indonesia membutuhkan juga hal-hal yang seperti ini, membutuhkan militansi, kemudian keberanian untuk memegang bola, dan seterusnya, patriotisme dalam lapangan, saya pikir Park Hang-seo diperlukan dalam hal ini. Oleh karenanya tentu kami mengusulkan kalau memang bisa ya untuk latihan dasar, misalnya kayak dasar-dasar sepak bola, misalnya kayak passing, kemudian bagaimana dribbling, bagaimana untuk mengolah bola secara kondisional, itu mungkin bisa diberikan kepada Sinteyong. Kemudian secara semangat, militansi, kemudian bagaimana keberanian di lapangan, itu tentu diserahkan kepada Park Hang-seo. Karena bagaimanapun kedua pelatih ini mempunyai karakter yang berbeda. Tentu sahabat semua bisa melihat secara langsung bagaimana Vietnam ketika dulu dilatih oleh Park Hang-seo dan sekarang sudah dilatih Kim Sam-sik, dan Indonesia dipegang oleh Sinteyong. Kalau Sinteyong ini orangnya hati-hati dan tidak mau curang dalam sepak bola, tidak mau ngakal-ngakali bahasa Jawanya. Dia lebih ke arah teknisnya, bagaimana teknik bermain bola yang baik. Dan jangan sampai lupa bahwa Sinteyong ini mempunyai kejeniusan yang luar biasa dalam sepak bola. Sehingga tentu saja ini menjadi hal yang penting supaya tidak ada pengaburan nilai. Betapa pentingnya Sinteyong dalam timnas kita. Mengapa dikondisikan untuk permainan dari AFF ini dikondisikan di usia yang ke usia 22 tahun? Karena pertimbangan cara regenerasi. Bagaimana kemarin kita bisa melihat bahwa Ahmad Maulana Syarif, pemain Arema ini tampil selama 90 menit dan dia menunjukkan kepiawaiannya walaupun hanya debut pertama, tetapi selama 90 menit dia sanggup untuk bermain sepak bola secara baik. Sehingga tentu saja ini menjadi debutan yang tentu saja layak untuk dipertimbangkan. Sebagaimana Victor Dektan ini layak untuk dikondisikan bahwa ketika nanti melawan Filipina, mungkin striker atau ujung tombaknya ada dua, yakni Rafael Strike dan Victor Dektan, untuk bisa mengkondisikan suatu, karena tentu saja Marcelino Ferdinand belum bisa untuk main ketika melawan Filipina karena dia mendapatkan 2 atau 1 kartu merah. Yang ini tentu saja menjadikan perhatian kita sama-sama, dan memang kita diuntungkan dengan istirahat yang agak lama waktunya, dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21, tentu saja ada waktu jeda yang luar biasa, ada yang panjang, sehingga tentu kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk membangun chemistry dengan baik, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depannya. Dan mungkin Sinteyong perlu juga mengkondisikan penjaga gawangnya atau kipernya, apakah Cahya Supriyadi, apakah Dava Fasya. Tentu saja ini kalau hemat saya tentu Cahya Supriyadi yang harus diturunkan, karena Dava Fasya kemarin ketika melawan Laos yaitu kebobolan 3 gol, dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang kurang, meskipun Cahya Supriyadi kemarin juga kebobolan 1 gol melawan Vietnam. Jadi kita 3 kali main, 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tetapi dalam hal ini tentu kita harus berpikir positif bahwa memang AFF merupakan tujuan antara untuk regenerasi pemain,
Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Kenapa Sintayong memutuskan U22 untuk ditampilkan? Karena ini sudah menjadi keputusan bersama Esko, Ketua PSSI, dan pelatih. Sehingga tentu saja kita tidak boleh mengecilkan arti dedikasi dari U22 kita. Karena bagaimanapun juga, supaya pemuja dari local pride, pemain lokal ini juga harus mengerti bahwa ketika kita menurunkan pemain lokal dari Liga 1, hasilnya seperti ini. Bahkan kalau dibedakan dengan pemain-pemain diaspora, tentu akan sangat berbeda. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita memotivasi supaya anak-anak kita, timnas kita yang akan berjuang pada tanggal 21 nanti mengalami suntikan semangat yang luar biasa. Dan ini dibuktikan bahwa akan ada beberapa pemain baru yang akan masuk di bulan Desember atau mungkin akhir tahun ini serta bulan Januari, dan ke depan kita akan menghadapi event-event yang besar. Semoga dengan semangat yang menyala dari pemain-pemain kita akan memberikan sesuatu yang signifikan. Dan yang terpenting adalah harapannya kita akan bisa menang melawan Filipina dan kita akan masuk semifinal, sehingga ke depan ada beberapa pemain yang tentu kita tunggu, yakni Ivar Jenner dan Justin, akan bisa masuk untuk menambal pemain-pemain atau menguatkan pemain-pemain kita, supaya apabila nanti kemungkinan besar dalam kondisi ini kalau kita menjadi runner up, berarti kita akan melawan Thailand, karena bisa dipastikan Thailand ini akan menjadi juara grup A. Kalau kita menjadi juara grup B, berarti kita akan melawan Singapura atau melawan Malaysia. Tergantung nanti dari hasil akhir yang akan berlangsung ke depan. Tentu akan kita ikuti perkembangan-perkembangan yang ada, dan tentu saja kalau kita perhatikan sama-sama, kita tentu akan juga mengamati bagaimana strategi-strategi dari rivalitas kita, dari negara-negara rival kita, baik Singapura, Thailand, ataupun Vietnam, serta negara-negara yang lain yang nanti akan menjadi lawan kita di babak-babak berikutnya. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita tetap berupaya menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Serta pada saat ini saya juga peringatkan, sampaikan, himbau kepada seluruh netizen, karena ini adalah musim hujan, di mana kita memerlukan kewaspadaan untuk bisa berhati-hati. Dan Indonesia pada umumnya ada daerah-daerah yang rawan dengan banjir atau tanah longsor. Semoga tempat-tempat dari yang saya sebutkan tadi, dari sahabat-sahabat semua, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita bisa berkarya, bisa mendapatkan hasil yang positif, dan tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik like, komen, subscribe, maupun share, serta tentu saja terima kasih kepada para pihak yang telah membantu mengembangkan channel ini. Semoga amal panjenengan semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalia atau dengan pahala yang berlipat-lipat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.